Fisika? Alamak uwe. Hello everyone, kenalin aku Nabila Ramadhani dari kelas 12 Ar-Razak 2. Nah, di video kali ini aku akan mengadakan Q&A. Tepatnya aku akan menjawab 10 pertanyaan dari Bahri Sensei. Nah, Q&A-nya tentang apa nih? Kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang petir. Jadi, langsung aja yuk. Petir. Ya, petir merupakan suatu fenomena atau gejala alam yang biasanya terjadi saat hujan. Definisinya sendiri itu ya proses pelepasan listrik dari awan menuju bumi, juga bisa dari awan ke awan lainnya. Bagaimana proses terjadinya? Kronologi awalnya gini. Misalnya ada awan yang bergerak secara terus-menerus. Nah, akan ada kemungkinan dia bertemu dengan awan lain, sehingga nanti berhubungan lah dan mengakibatkan berkumpulnya muatan negatif. Jadi ya pada saat muatan listrik di awan berkumpul, terus juga posisi awan itu semakin tinggi, maka muatan listrik di dalamnya akan terlibat dalam turbulensi udara. Ya, jadinya muatan positif dan muatan negatifnya ini akan memisahkan diri. Ada yang muatan positifnya jadi ke atas, muatan negatifnya jadi di bawah, memisahkan diri ya. Nah, ini poin pentingnya. Ketika muatan negatifnya itu berlebihan, maka harus dibuang biar seimbang. Nah, kebetulan tadi kan muatan negatifnya itu ada di bawah, jadi dia akan cenderung berikatan dengan bumi yang bermuatan positif. Jeder. Nah, itulah yang kita lihat sebagai petir. Petir ya, kilatan cahaya yang juga diiringi dengan suara gemuruh. Gitu. Oke, pertanyaan ini tuh bukan untuk kalian bunuh diri secara estetik ya, tapi untuk menghindarinya. Jadi ada 5 cara terkena sambaran petir. Yang pertama secara langsung. Yang pertama secara langsung, jeder langsung ke kita. Yang kedua itu melalui arus tanah. Jadi dia nyambar tanah dulu, nanti ngalir listriknya tuh dari tanah, kenalah kita yang kebetulan lagi di tanah misalnya. Terus bisa juga dari logam. Nah, kita tahu kan logam itu konduktor terbaik untuk mengantarkan listrik. Nah, jadi kalau misalnya lagi di rumah, usahakan jangan megang logam. Contohnya apa? Keran, pipa ledeng, bahkan pintu sama jendela, jangan. Udah, lebih baik tuh tidur aja rebahan, oke? Nah, yang keempat itu bisa dari kilatan samping. Misalnya nih petir nyambar ke objek-objek yang tinggi, nah, jeder gitu ya. Kita kebetulan lagi ada dekat objek yang tinggi ini gitu, misalnya pohon. Mantul aja tuh. Terus yang terakhir itu adalah streamers. Itu terjadi ketika atmosfer sedang bermuatan dan petir itu bisa merambat melalui alur-alur petir lainnya. Nah, jika tersambar petir, kita tuh punya peluang untuk bertahan hidup, guys. Nah, kesempatannya itu sebesar 90%. Tapi ya tetap aja kita dapat efek sampingnya gitu. Contohnya apa? Ketulian, luka bakar, cedera otak, hilang ingatan, kerusakan saraf, dan kejang-kejang gitu ya. Jadi ya, berdoalah semoga tidak kena sambar. Sebelumnya itu Bahri Sensei memberikan 2 video ya. Jadi kita akan membahas video pertama dulu. Nah, pertanyaannya tuh ini. Oh, kenapa bisa merinding? Ada hantu kali? Nggak, bercanda. Jadi gini, sebelumnya aku mau jelasin dulu ke kalian bahwa tadi aku sempat menyinggung petir itu umumnya terjadi pas hari hujan. Nah, jangan salah ya. Hari siang bolong pun bisa tuh. Makanya kalian harus tahu tanda-tanda akan ada petir. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, tanda-tandanya itu ya merinding bulu kita. Tapi kenapa bisa gitu? Jadi gini, tadi kan ya muatan negatif yang ada di bagian bawah awan berlebihan. Terus kebetulan kita ada di bumi ya, iyalah masa di Mars. Jadi kita kan bermuatan positif misalnya. Jadi akan ada gaya saling tarik menarik. Efeknya yang didapat apa ya? Rambut kita jadi berdiri, bulu kita jadi merinding. Nah, itu. Diam di mobil bisa aman? Ya, jadi gini, bahan logam yang terdapat pada struktur mobil itu mampu mengalirkan listrik langsung menuju tanah. Ya, jadi jangan terlalu takut. Yang harus kalian ingat itu, jangan memegang logam-logam yang ada pada mobil. Jadi cukup duduk, diam, mingkem, doa, oke? Adapun dampak merugikan yang bisa kita dapatkan, contohnya itu ban pecah. Jadi maka kita tuh diimbau untuk mengurangi kecepatan ketika curah hujan sedang tinggi, agar nanti tuh jika bannya pecah, kita masih bisa mengendalikan mobilnya. Lah, kok diam di gua bisa kena petir juga, padahal kan gua tuh gelap, nggak kelihatan ada kitanya. Nah, salah tuh persepsi gitu. Jadi diam dalam gua itu membuat diri kita itu bisa menjadi konduktor yang mencolok. Jadi kita masuk ke dalam gua nih. Nah, gua ini nih
kebanyakan ya sifatnya itu isolator gitu. Kita yang sebagai konduktor ini masuk ke dalam gua, petir itu bisa notice gitu, ada konduktor yang colok nih, gue sambar gosong weh situ kan, nggak ada yang tahu pula tuh. Nah makanya jangan diam di gua. Nah, rolling mat atau yang biasa dikenal sebagai matras itu bisa melindungi dari petir. Kenapa? Karena bahannya itu sifatnya isolator, dari karet kan. Nah, maka dari itu dia buruk dalam menghantarkan listrik. Oke, mengecilkan badan kalian di sini tuh bukan memotong badan kalian kecil-kecil jadi dadu, ndak macam tuh doh. Jadi gini, seperti ini bentukannya. Nah, dikecilin gini macam terenggiling kali ya. Nah, maka dari itu mengecilkan badan tuh fungsinya nih biar petir tuh nggak notice keberadaan kalian, karena petir itu kan biasanya menyambar benda yang bersifat konduktor dan tinggi. Nah, jadi dikecilin lah badannya gitu biar petirnya nggak tahu. Hide and seek lah kita sama petir. Menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, peluang setiap manusia itu terkena sambaran petir ya sekitar 1:3000 dalam hidupnya. But no one noticed the thundercloud that had rolled in, including 18-year-old Zach Sandy, who was in left field. I'm doing CPR on him, and between each breath while I'm doing compressions, I'm praying. Nah, dari video ada yang tersambar petir dan alhamdulillahnya selamat ya. Apa itu faktor yang mempengaruhinya? Ya, yang pasti pertolongan dari Tuhan, keajaiban gitu ya. Tuhan masih mengizinkan beliau untuk hidup. Selain itu ada juga faktor lain. Ya, selagi menunggu pertolongan medis, ya nggak mungkin langsung datang kan. Jadi kebetulan abang dari korban tersambarnya petir ini mengetahui cara untuk melakukan CPR. CPR ini berfungsi untuk mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi darah dalam tubuh. Selain itu ya kemungkinan petir ini tidak langsung menyerang ke fungsi jantungnya, tidak ke langsung yang fatal. Oke, sampai di sini sesi Q&A dari pertanyaan-pertanyaan Yanda Bahri. Terima kasih juga yang telah mampir. I really appreciate it. Oke. Mata Ista.